Kami Parhalado HKB Bogor mengucapkan selamat beribadah buat Bapak Ibu yang pertama sekali beribadah di gereja ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita memuji Tuhan Allah Tritunggal yang telah mempersatukan kita di minggu ke-14 setelah Trinitatis ini. Dialah Tuhan yang memelihara hidup kita dan yang menuntun hidup kita di dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu ini. Marilah kita memuji dan memuliakan atas segala kemurahan-Nya. Marilah kita memuji dan memuliakan atas kemurahan-Nya. Terpujilah Allah Tritunggal yang memelihara dan menuntun perjalanan hidup kita. Topik ibadah minggu kita hari ini adalah Tuhan menegakkan orang yang hina. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan dan memuliakan Allah Tritunggal. Kita bernyanyi. Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperintahkan kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
pada minggu ke-14 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Ibrani 3 ayatnya yang ke-12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami, lakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan, nas epistel untuk kita pada minggu ke-14 setelah Trinitatis ini tertulis pada kitab Lukas 16 ayatnya yang pertama sampai dengan 13. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Cor exaudi. Ini dong. Coret.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami, para lado, akan membacakan warta jemaat bagi kita, Amanginang yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Warta jemaat AKBP Bogor, Minggu tanggal 18 September 2022. Warta umum yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-14 setelah Trinitatis. Topik minggu kita adalah Tuhan menegakkan orang yang hina. Yang kedua, anak lahir. Pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki atau anak pertama bagi keluarga Bapak Rudol Ruben Immanuel Pranata Sibarani, Ibu Ruth Cecilia Borussia Lagan, alamat sektor Karmel. Yang berikut, pada hari Jumat tanggal 9 September 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan atau anak kedua bagi keluarga Bapak Fernando Situkir, Ibu Harna Borumalau, alamat sektor Karmel. Berikut, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki, anak pertama bagi keluarga Bapak Silton Hardi Sitorus, Ibu Suci Berliani Borusinaga, alamat sektor Karmel. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Yang ketiga, warta hendak menikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah yaitu Roy Chandra Hutagalung, putra dari Bapak Toha Peru di Hutagalung, Ibu Ropinta Bursimamora, alamat Jalan Asari Jaya nomor 30 sektor Hermon, anggota jemaat HKBP Bogor, dengan Desi Boruta Barat, putri dari Bapak Tio Bun Heng, Ibu Chong Siat Kim, alamat Jalan Nanggewer Cibinong, anggota jemaat GPIB Petra Bogor. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 di HKBP Bogor, masuk pukul 8.30 WIB. Yang keempat, keluarga baru. Mulai hari ini Minggu tanggal 18 September 2022 telah diterima menjadi keluarga baru HKBP Bogor yaitu keluarga Rudol Ruben Immanuel Pranata Sibarani, Ruth Cecilia Borussia Lagan, alamat sektor Karmel. Menerima pemberkatan nikah tanggal 16 Oktober 2021 di HKBP Bogor. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Yang kelima, jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 18 September 2022, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Bogor yaitu yang pertama, keluarga Lioni Marton Hasinton Siregar, Lasria Borusi Burian, dengan satu orang anak mereka. Pindah dari HKBP Saroha Resort Pangaribuan Tonga Distrik 2 Selindung, alamat sektor Hermon. Yang kedua, keluarga Erwin Andreo Octavian Damanik, Novelina Magdalena Borusi Lain, dengan dua orang anak mereka. Pindah dari HKBP Ramawangun, Resort Rawamangun Distrik 8 DKI Jakarta, alamat sektor Betania. Yang ketiga, keluarga Ronald Nathanael Sormin, Amanama Balu, dengan dua orang anak mereka. Pindah dari gereja
KGPM, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa Sidang Jemaat Johannes Depok, alamat Sektor Karmel. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Yang keenam, meninggal dunia. Pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, telah meninggal dunia Bapak Victor John Erwin Pasaribu, tutup usia 48 tahun, suami dari Ibu Yanti Kristina Borulumban Turuan, alamat Sektor Galilea. Sesuai dengan permintaan keluarga, pemakaman dilaksanakan di Bonapasogit yang dilayani oleh HKBP Mahanaim Resort Mahanaim, Distrik 20 Kepulauan Riau. Yang kedua, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 telah meninggal dunia Elisa Patricia Audrey, anak-anak, umur 6 tahun, tutup usia 6 tahun. Anak dari keluarga Liong Johan Borusitompul, alamat Sektor Karmel. Pemakaman dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 di TPU Cipaku. Gereja menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang ketujuh, pertangyangan sektor. Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 mulai pukul 19 WIB, ibadah pertangyangan sektor bertempat di gedung Sekolah Minggu lantai 2. Tuan rumah dan pelayan pertangyangan sektor adalah Sektor Kana, dan sektor lainnya dapat mengikuti melalui Zoom. Link Zoom akan dibagikan oleh Sintua Sektor melalui WA Group. Diminta kepada jemaat supaya hadir mengikuti ibadah pertangyangan tersebut dengan mengikuti protokol kesehatan. Yang kedelapan, pesta perayaan tahun kesehatan HKBP Distrik 28 Deposkap Rayon pertama atau Rayon 1. Yang pertama, melalui warta jemaat ini beritahukan kepada kita semua bahwa pada hari ini Minggu 18 September 2022 mulai pukul 10 WIB bertempat di Gedung Salah Martua akan dilaksanakan perayaan Pesta Tahun Kesehatan HKBP Distrik 28 Deposkap Rayon 1 yang meliputi HKBP Resort Bogor, HKBP Resort Piladuta, HKBP Resort Bicarung, HKBP Resort Sukabumi, HKBP Resort Ciluar, HKBP Resort Cibinong yang akan berangkat dari gereja kita, yakni seksi perempuan, Punguan Korama, Inahana, Lansia, Naposo Bulung, seksi musik, dan undangan ruas lainnya. Yang kedua, kepada warga jemaat yang hendak mengikuti acara tersebut dapat mengikutinya di live streaming di YouTube channel HKBP Distrik 28 Deboskap. Kesembilan, informasi panitia Parolopolopon Gotilon dan ulang tahun HKBP Bogor ke-90 tahun. Dalam rangka memeriahkan pesta Parolopolopon Gotilon dan ulang tahun HKBP Bogor ke-90 tahun, panitia memberikan kesempatan bagi putra-putri HKBP Bogor untuk ikut lomba vlog. Lomba vlog terdiri dari 2 tema, yaitu yang pertama, tema ulang tahun 90 tahun HKBP Bogor. Yang kedua, tema memaknai pesta Gotilon di zaman now. Persyaratan dan pendaftaran atas lomba vlog dapat dilihat dalam website HKBP Bogor www.hkbpbogor.org. Diharapkan Amang Inang dapat memberitahukan kepada putra-putrinya untuk ikut berpartisipasi dalam memeriahkan lomba vlog ini. Berikut, pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, di setiap ibadah akan mengumpulkan persembahan di dalam amplop kantong keempat untuk keperluan panitia Parolopolopon, Gotilon, dan ulang tahun HKBP Bogor ke-90 tahun. Marilah kita memberikan persembahan tersebut dengan sukacita. Berikut, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, mulai pukul 8 WIB sampai dengan selesai, panitia Parolopolopon Gotilon dan ulang tahun HKBP Bogor ke-90 tahun akan mengadakan bazar makanan. Pembelian secara PO sudah dapat dipesan melalui panitia, punguan kategorial dan sektor masing-masing, dan PO akan ditutup hari Jumat tanggal 23 September 2022 pukul 12 WIB.
Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Ruas Huria HKBP Bogor dalam mensukseskan Parolopolopon Gotilon dan ulang tahun Huria ke-90 tahun. Ayo kita sukseskan Bajar ini dari kita dan untuk kita. Yang ke-10, informasi resort. Pertukaran pelayan firman. Pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 akan diadakan pertukaran pelayan firman se-resort Bogor sesuai dengan program kerja 2022 sekaligus mengumpulkan persembahan di semua ibadah untuk mendukung anggaran resort tahun 2022. Yang terakhir, berita keuangan. Saldo tanggal 9 September 2022 Rp65.735.713. Saldo ruas Mangurupi Ruas RMR Rp32.450.900. Pemasukan Rp77.612.922. Pengeluaran Rp47.277.000. Saldo tanggal 16 September 2022 Rp128.522.535. Demikian warta bagi kita. Bersukacitalah karena
Sukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Hendaklah kita baik dan benar. Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus. Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus. Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus. Hendaklah kita adil dan kudus. Tuhanku murah hati serta setia. Tuhanku murah hati serta setia. Tuhanku murah hati serta setia. Umatnya murah hati dan setia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah kita pada minggu ke-14 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Mazmur pasal 113 ayat 1 sampai dengan ayat 9 akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Horas. Shalom. Amang-inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui nats khotbah kita pada hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur 113 ini, kita harus banyak belajar tentang bagaimana menghargai, bagaimana menghormati dan tidak menganggap remeh terhadap orang-orang yang hina, orang-orang yang terpinggirkan,
orang yang miskin, dan bahkan perempuan yang mandul. Sekali lagi kita diingatkan di minggu ini supaya kita menghormati, menghargai saudara-saudara kita yang hina, yang mandul, yang miskin. Karena mengapa Manginang kita harus menghargai, kita harus menghormati mereka? Karena bisa saja Allah memilih, bisa saja Allah mengangkat orang-orang hina, orang-orang miskin itu, dan menempatkannya di tempat yang paling terhormat. Bisa saja Allah membalikkan keadaan. Karena bagi Allah kemungkinan selalu terbuka lebar. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, dikatakan dalam Alkitab ini. Yang miskin, yang hina bisa dibuatnya menjadi kaya dan terhormat. Sementara yang kaya, yang terhormat bisa dibuatnya menjadi miskin, menjadi melarat kalau orangnya sombong. Bahkan di Kor ada seperti itu ya. Namo raboi marpogos, napogosi boi mamora. Irtahe kor eksaudi aru kusogoni ate anggo kormuna songoni ulu budi di hokkamunya sel-sel dunia ate ada itu kor namora boy marpogos napogosi boy mamora. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan punya kuasa. Nah, oleh karena itu Manginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus hidup dengan rendah hati. Dan itulah pesan dari Natsin yang pertama. Kita harus hidup dengan rendah hati. Amin kan? Amin. Itu diingatkan. Lalu kita diingatkan itu. Jangan sombong, jangan sombong. Rendah hatilah, rendah hati. Sekali lagi tadi Manginang, siapa tahu kita sudah lupa itu. Yang miskin, yang hina bisa diangkat. Dan banyak orang-orang sukses sekarang. Kalau kita membaca di berita, yang miskin yang tidak punya apa-apa, tetapi dia berdoa terus, akhirnya dia menjadi orang yang kaya, orang yang sukses. Sebaliknya banyak orang yang tadinya kaya, tetapi karena dia sombong, dia menghambur-hamburkan uangnya, dia berfoya-foya, dia angku, dia tidak mau menolong orang miskin. Nah, akhirnya dia jatuh. Dia menjadi jatuh miskin. Sekali lagi tadi kita diingatkan supaya kita rendah hati. Kalau kita sudah ditolong, kalau kita sudah dibantu oleh orang lain, maka kita pun siogianya harus mau menolong dan membantu orang lain saat kita diminta untuk membantu. Karena hidup ini rangkaian memberi dan menerima dengan tak putus-putusnya. Amin. Gugur kamu amin. Amin. Itu sekali lagi, hidup ini adalah rangkaian memberi dan menerima dengan tak putus-putusnya. Bisa saja saya hari ini memberi, besok saya menerima. Tidak ada orang yang kerjanya terus memberi, tidak. Suatu saat dia akan menerima pertolongan, bantuan orang lain. Nah itu, karena tidak ada kita ini yang bisa hidup sendirian. Ada saatnya kita memberi, ada saatnya kita menerima. Itulah perjalanan hidup orang Kristen di dunia ini. Karena perjalanan kita adalah kita harus memberi dan juga kita suatu saat pasti akan menerima. Nats ini mengingatkan kita Manginang, apa yang bisa kita lakukan. Nah disinilah pemazmur sangat luar biasanya. Bagaimana dia mengajak, mengingatkan para pengikut Yesus Kristus. Menghargai orang-orang miskin, menghargai orang-orang hina. Tetapi sebelumnya kita diingatkan, memuji Tuhan, memasyurkan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita baca dulu Alkitab kita. Kalau masih kita buka ayat 1 dan ayat 2. Mari kita baca Manginang bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Kita diajak terlebih dahulu memuji Tuhan, memasyurkan Tuhan. Mengapa kita harus diajak memuji Tuhan? Mengapa kita harus diajak memasyurkan nama Tuhan?
Alasannya hanya satu, yaitu hanya dialah satu-satunya alamat pujian kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Dan kalau kita juga berdoa, kita berdoa kepada Tuhan, tidak kepada nenek moyang kita, tidak kepada orang-orang kaya, tidak kepada orang-orang yang sukses, tidak. Tetapi kita memuji Tuhan, memuliakan namanya di dalam doa kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, karena dialah satu-satunya alamat. Jadi kita lihat bagaimana pemazmur ini mengingatkan kita sekali lagi. Kita diajak memuji Tuhan. Memuji Tuhan berarti mengakui. Memuji Tuhan berarti menghargai dengan tulus ikhlas akan kebaikan, kemurahan hati, dan perbuatan-perbuatan besar Allah di dunia ini. Sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat. Kita juga datang ke gereja ini Amanginang karena kita menghargai kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang masih memberikan kita napas kehidupan. Amin. Itu, tidak ada yang lain. Tuhan itu sangat baik. Kita butuh napas, dikasih. Kita butuh makanan, dikasih. Kita butuh pakaian, dikasih. Kita butuh kesehatan, dikasih. Meskipun kadang-kadang kita harus sakit, tetapi sakit itu dibiarkan Tuhan datang kepada kita supaya apa? Supaya kita benar-benar bergantung kepada Dia. Dan yang lain-lain. Banyak kebutuhan-kebutuhan kita yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan itulah sekali lagi tadi memuji Tuhan itu berarti mengakui, berarti menghargai dengan tulus ikhlas akan kebaikan, kemurahan hati. Sama seperti kalau orang berbuat baik kepada kita, pasti kita akan menghargai dia dengan tulus ikhlas. Itu tahe? Ido? Atau kalian beda? Kalau ada orang berbuat baik kepada kalian, kalian tidak menghargai. Tidak ada itu kan? Kita hormat, kita salut kalau ada orang berbuat baik kepada kita. Apalagi Allah. Nah disitulah kita betapa pentingnya kita memuji Tuhan. Dan dalam kaitan ini kita mengakui, kita menyaksikan bahwa Allah menegakkan, katanya tadi di ayat 7. Menegakkan dalam artian menyelamatkan orang-orang hina di dalam kehidupannya. Menegakkan itu sekali lagi tadi, menyelamatkan dari dalam debu dan mengangkat dalam artian menolong orang yang miskin dari lumpur penderitaannya. Itu di ayat 7. Dan bahkan di ayat 8, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Itu artinya apa? Kita juga diingatkan di hadapan Tuhan semua kita sama di hadapan Allah. Katakan amin kuat-kuat. Amin. Tidak ada pejabat teras, tidak ada tukang tambal ban, tidak ada jenderal, tidak ada kopral. Sama kita di hadapan Tuhan, setara kita. Tidak ada perbedaan status sosial di hadapan Tuhan. Dan itu memang nampak di gereja. Kalau di gereja ini udah berkali-kali katakan di khotbah, di sini tidak kelihatan ini mana ini parkoperasi, mana ini supir, mana ini perawat, mana ini dokter, mana ini jenderal, mana ini direktur dan yang lain-lain. Besoklah itu sampai 1 minggu ke depan di tempat pekerjaan baru jabatan kita kelihatan di kantor. Amin. Tapi di gereja sama. Ini kan tempat duduk ini sama ini. Kecuali tempat duduk kami di sana pendeta. Ya kan? Tapi seharusnya harus sama itu. Sehingga ketika saya melayani di Rumbai, waktu itu kami mengadakan pesta pembangunan yang kami undang almarhum Upuye Porus Emeritus Pendeta Dr. S.A. Nababan. Biasalah orang Batak kan, datang petinggi HKBP, datang Pemda, datang undangan, ya semua kursi yang enak-enak lah, sofa. Prosesi mau duduk, dipanggil aku. Osejo kata Porus, melepung. Gati jo kursion katanya. Bah, bahasa. Dango diau katanya. No, ayah susu lepung, gati. Marasi mulak mau katanya kan. Dang.
Songo dia benok kursi, songo dia kursi ini ruas, songo ni mah kursi plastik. Ya akhirnya kami repot lah, terganggu 10 menit. Udah pakai juga kan, ya udah kami bakal angkat sana angkat sini, repot lah. Ganti kursinya, dia nggak mau. Nah itulah kerendahan hati seorang pemimpin. Dan pitor hudu libana rupani di sofai, angkat kaki kipas-kipas. Adong aqua, enggak. Adong buah, buat jotoson, enggak. Bagaimana ruas duduk kursinya? Begitu. Setelah selesai minggu kutanya, opung bahasa songoni opung. Songoni do. Ai pikir hodo tua badoha, au katanya. Sama kita ini di hadapan Tuhan. Nah ini dia, sama. Setara kita. Makanya tidak boleh sombong. Kita harus saling menghargai, saling menerima yang satu dengan yang lain. Amin. Nah itu. Nah juga yang kedua pesan dari nats ini. Saling menerima, saling menghargai. Setara kita semua, sama kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi tadi di ayat 7 dan di ayat 8. Dia menegakkan dalam arti menyelamatkan. Dia mengangkat dalam arti menolong. Dan di ayat berikutnya ia mendudukkan dalam artian meninggikan perempuan yang mandul sebagai ibu anak-anak yang penuh sukacita. Ini mendudukkan seorang perempuan yang mandul katanya. Karena apa? Yakin ini juga harus kita rubah ini di tradisi orang Batak. Biasanya maaf ya setabi godang, maaf 1000 kali maaf. Kalau ada keluarga yang belum dikaruniai anak, kemudian suaminya meninggal, ditinggalkan istrinya, biasanya itu si istri itu dipulangkan ke rumah orang tuanya. Wah, nggak tahu sampai sekarang masih berlaku itu. Saya pernah melihat langsung, ini di Siantar ini. Meninggallah amang ini, tinggallah inang ini, langsung dari kuburan itu. Toh mainang, mulak mahamutu jauh benar tora semuna, dikasihlah apa. Entah apalah itu di huti-huti waktu itu. Iki jam kali orang Batak ini. Dipulangkan. Gak boleh lagi seperti itu. Nah ini kita ingat, Tuhan saja mendudukkan, berarti menghargai. Sama kita, setara kita semua di hadapan Tuhan. Aminkan dulu kuat Tamanginang. Amin. Jangan kita menganggap sepele, jangan kita anggap remeh. Tuhan saja menghargai, Tuhan saja menyelamatkan, Tuhan saja hormat kepada orang-orang yang hina, orang-orang yang miskin, orang-orang yang mandul. Kok kita tidak seperti itu? Nah kita harus meneladani dia. Dan dalam rangka itulah nats ini mengingatkan kita supaya kita benar-benar memuji Tuhan, menghargai Tuhan. Sekali lagi tadi, menghargai kebaikan Tuhan. Dan untuk semua perbuatan dan tindakan Allah, inilah kita harus memuji dia. Kita harus memasyurkan nama Tuhan. Dikatakan di sini dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan, katanya di ayat 3. Itu mau mengatakan tak henti-hentinya pujian kita kepada Tuhan. Setiap hari kita, ketika kita bangun kita berdoa, mau berangkat amang inang bekerja berdoa, pulang dari tempat kerja berdoa, dan yang lain-lain terus menerus setiap hari. Itu yang mau dikatakan di sini dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Dan inilah menjadi inspirasi lagu itu, dari terbit matahari, untuk lagu anak-anak. Ini tuh. Tidak boleh kita berhenti. Jeng bui dohonota, udahlah hari ini saya ke gereja, minggu depan gak usah dulu saya ke gereja, gak boleh. Pokoknya setiap hari Minggu kita datang ke gereja memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Tidak boleh kita absen. Tidak boleh kita absen, karena ini tadi dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah Tuhan. Karena apa? Seluruh kehidupan kita 24 jam di bawah kendali, di bawah perhatian dan perlindungan Tuhan. Berarti amanginang siang dan malam kita harus mengakui, kita harus menghargai kebaikan dan perbuatan-perbuatan besar Allah dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya kita mengakui, kita menghargai kebaikan dan perbuatan-perbuatan besar Allah itu? Yakni menyadari bahwa kesulitan,
bahwa penderitaan yang dialami oleh orang-orang hina dan orang-orang miskin adalah sebuah peluang. Sebab bukan tidak mungkin Allah akan membalikkan keadaan mereka seperti yang diberitakan dalam nats ini. Dan saya yakin di antara kita banyak seperti itu yang tadinya miskin, tetapi Tuhan mengangkat kehidupannya. Itulah kehidupan kita sekarang. Tidak ada dari antara kita ini mungkin terlahir dia menjadi kaya raya, tetapi berjuang dari nol. Apalagi BTL, Batak Tebak Langsung. Benar ya kan? Tohoro tahe? Ya kan? Atau kalian datang dari Bonapasukit sudah langsung punya hepeng? Tidak kan? Berjuang dulu, bahkan dulu kalian mungkin waktu kita masih muda adalah ini, aduh, kempis-kempis lah kantongnya. Sok ada uang, padahal limper pun gak ada. Iya kan? Jadi udah songon nangongok kamu. Tohoro hataki, manang napa tohohu. Napa tohohu do? Samanya pengalaman kita, saya juga pengalaman itu dulu. Saya juga udah merantau dulu. Ya kita apalah, setel kita jangan ketahuan ya kan. Kalau apalagi orang Batak gengsinya, waduh sampai ke langit. Iya kan? Tole marak kabotoa nih, steady. Dangi botol me palopong, manak parema-pareman yang penting ini, gaya ini. Giliran nanti diminta uang, waduh maaf dulu nggak ada uangku katanya kan. Tapi gayanya bukan main. Tapi apa yang mau saya katakan, kita ini dulu berangkat dari kemiskinan. Apalagi kita dulu di kampung. Mana ada orang di kampung dulu di Siborong-borong ditaruh tung makan hamburger. Ada nggak hamburger na dulu? Jangan-jangan sekarang, baru sekarang mungkin sekarang ada hamburger ya. Ya harus madokon hamburger teh manuratun hamburger kan? Hamburger songon suma do hamburger ningom mak. Narung na dulu di hutan kami Siborong-borong hola do bus do. Itu pun tertentu orang membeli karena apa? Terlalu panas. Kata perebus-bus itu padahal dingin. Mana bisa kita sembarangan beli itu, pakai uang kok. Iya. Banyak kita ini dulu makan ubi dulu baru nasi, diganjal ubi dulu kan. Apalagi kami dulu, karena banyak kami 11 orang. Ya memang biasanya kan ubi itu untuk pinahan itu ya. Ya kadang-kadang pinahan ini kulihat dari matanya benci lihat kami. Karena apa? Karena kami sudah menikmati makanannya dulu yang enak-enak, garong itu kan. Habis apa lagi mau dimakan? Kalau nggak dimakan itu lapar. Tapi Tuhan itu terus menuntun kehidupan kita. Akhirnya amang-inang bisa sampai di Bogor ini. Apapun pekerjaan kita, pokoknya Tuhan selalu tetap menolong kita, mendudukkan kita sesuai dengan rencana dan keselamatannya. Amin. Amin. Oleh karena itu yang berikutnya nats ini mengingatkan, jangan lupa kepada berkat-berkat Tuhan. Ingat dulu kamu miskin. Ingat dulu kamu menderita, sekarang kehidupanmu seperti ini. Ingat temanmu sekarang yang miskin. Bergilir semua. Sai songon sorhani pada tido. Ngeluon, arang gue di songon itu ngake. Sai songon sorhani pada tido ordong. Itu tuh suara Pak Dada. Sorhani padati. Ban pedati itu kan lambat-lambat itu. Kadang di tengah, kadang di atas, ya kadang di bawah. Tapi tidak selamanya kita di bawah, diangkat Tuhan terus, perjalanan kehidupan kita berjalan terus. Nah disinilah Manginang, diingatkan kita, jangan pernah meremehkan dan melecehkan orang-orang miskin, orang-orang hina. Sebaliknya kita harus menolong, selagi ada kesempatan untuk menolong. Ini yang Manginang ya, kita harus menolong selagi ada kesempatan untuk menolong. Jangan nanti tidak ada lagi kesempatan itu kita mau bilang apa. Jadi selagi ada kesempatan, satu saat nanti siapa tahu kitalah yang butuh pertolongan, maka Tuhan akan memerintahkan kebaikan pertolongan itu datang kepada kita. Dan ini harus kita ingat itu. Sekarang kita menolong, sekarang kita memberi, sekarang kita mendoakan saudara-saudara kita yang miskin. Siapa tahu satu saat ya
kita membutuhkan itu, maka Tuhan memerintahkan itu datang kepada kita. Jadi Tuhan itu sangat adil, Tuhan itu begitu baik kepada kita. Oleh karena itu Nat sini sekali lagi Amanginang mengingatkan kita ya, menyegarkan iman kita kembali supaya kita jangan lupa berbuatlah yang terbaik kepada orang-orang, kepada saudara-saudara kita yang miskin, yang hina dan yang terpinggirkan, karena kitalah yang menjadi duta-duta Kristus supaya mereka bisa terlayani dengan baik. Dengan demikian maka kemuliaan Tuhan akan tetap nyata di dalam kehidupan kita setiap hari. Di hadapan Allah semua manusia sama, tidak ada perbedaan status sosial, tidak ada yang kaya dan yang miskin. Tuhan mau supaya kita hidup berdampingan dengan penuh damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami hidup dengan rendah hati. Jangan meremehkan orang-orang hina dan orang-orang miskin, karena Tuhan sendiri mengangkat mereka, menyelamatkan mereka, mendudukkan mereka setara dengan yang lainnya. Oleh karena itu terima kasih Tuhan, karena iman kami kembali disegarkan supaya kami selalu tetap memuji Tuhan, memasukkan nama Tuhan dalam kehidupan kami melalui sikap kami yang baik terhadap orang-orang miskin, terhadap orang-orang yang hina. Berkatilah kami Tuhan, khususnya jemaat-Mu yang hadir beribadah pada pagi hari ini, besok dan 1 minggu ke depan. Kemanapun jemaat-Mu ini Tuhan bekerja, beraktivitas, anak-anaknya sekolah atau kuliah atau sedang mencari pekerjaan, biarlah tangan pengasihan-Mu menyertai dan menolong kehidupan jemaat-Mu ini. Kami percaya kasih setia-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini berbaring di rumah karena kondisi kesehatan mereka terganggu. Amang P Pangaribuan Boru Sibarani dan Nyonya Pangaribuan Boru Sibarani, kemudian Amang Nyonya Manulang Boru Siregar, Amang Telubis Boru Nababan, Ari Osler Sigalingging, Nyonya Panggabian Boru Silangit, Sintua JR Huta Barat Boru Simajuntak, Nyonya RBM Butar-Butar Boru Tambun, Amang Asinaga Boru Rumah Horbo, Nyonya Yohanes Suryanto Boru Simamora, Irfan Gultom dan yang lain-lainnya Tuhan yang tidak tertulis namanya di warta jemaat ini dalam kondisi fisik mereka yang lemah karena sakit. Tolong mereka ya Tuhan Yesus, Tuhan angkat dan Tuhan sembuhkan mereka melalui obat, melalui perawatan yang diberikan oleh dokter dan juga keluarga. Biarlah mereka Tuhan menikmati kesehatan itu, kesembuhan itu karena kasih setia-Mu kepada mereka. Tuhan, berkatilah kami, hari ini akan diadakan pesta perayaan tahun kesehatan distrik khusus di Rayon 1 yang akan kami adakan di Gedung Sahala Mertua. Biarlah acara itu berlangsung dengan baik, penuh sukacita. Semua jemaat undangan yang hadir di situ Tuhan bersukacita merayakan kasih-Mu yang selalu tetap menyertai, memberkati gereja-Mu dimanapun gereja-Mu berada. Tuhan, inilah kami. Berkati kami pribadi lepas pribadi, apapun pergumulan jemaat-Mu, apapun persoalan yang mereka hadapi, dalam Yesus kami membawakan semuanya itu. Biarlah Tuhan angkat, Tuhan gantikan itu dengan sukacita, sehingga jemaat-Mu ini kembali dari gereja ini ke rumah mereka masing-masing dalam keadaan penuh sukacita, tidak kurang sesuatu apapun. Terpujilah Engkau hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Mekar
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amang inang yang dikasihi Yesus, ibadah kita sudah selesai. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan baru untuk kita. Doa kami Amang Inang sehat-sehat datang dari rumah, sehat-sehat juga dari gereja ini, pulang ke rumah tidak kurang sesuatu apapun. Amin. Di sini kami pendeta, Sintua yang melayani, dan juga pemandu lagu, pemain musik, tim multimedia menyampaikan salam minggu kami untuk Amang Inang. Terimalah ini dengan penuh sukacita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, mulak mahamu di bagasan damai.
Puja